Cepat kayanya itu menggoda memang. Tapi kan seperti itu. Semua akan berlalu. Ma fis syarr ja'a minal khair. Ma fil khair ja'a minas syarr. Kata ulama, tidak ada sesuatu itu yang baik datang dari sesuatu yang jelek. Dan tidak ada sesuatu yang jelek datang dari sesuatu yang baik. Assalamualaikum Buya, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya trading dalam Islam? Masya Allah ya. Ini sebuah pertanyaan yang lagi hit dan ngetrend saat ini karena terjadinya Doni Salmanan sama Indra Kent. Artinya bagaimana? Semua ada masanya ya. Kita belajar dari itu. Semua ada masanya. Semua pasti berlalu. Makanya ada orang bijak. Ini pernah didatangi oleh seseorang. Orang bijak itu pintar buat ngukir cincin. Terus ada seseorang datang sama beliau, katanya apa? Tolong saya buatkan ukiran cincin tulisan yang sangat bijak, yang menjadi pegangan pedoman hidup saya, yang belum pernah kamu buatkan untuk orang lain. Lama mikir jadinya cincin. Setelah jadi datang, sudah lama datang. Ini ternyata tulisannya apa? Semua akan berlalu. Apa yang istimewa dari cincin? Semua akan berlalu. Apa ini? Katanya ini orang bijak, katanya hebat. Kok bercincin cuma gitu? Akhirnya dia tidak paham dengan ada cincin. Suatu ketika dia ditimpa masalah berat, masalahnya cukup berat. Tanpa disadar, pas lagi sumpah-sumpahnya, galau-galaunya itu, dia tak terasa lihat sama cincin itu ada tulisan semua akan berlalu. Hanya dia sadar, oh iya ya, ngapain saya mau larut dalam kegalauan ini? Wong semua akan berlalu. Makanya kata Imam Abdul Haddad, la yukthiru hammuk ma qaddar yakun. Jangan kamu terlalu banyak memikirkan kegalauanmu. Jangan terlalu banyak galau kamu atas apa masalah yang menimpa dirimu, atas apa yang telah menjadi takdirnya. Katanya enggak. Terus dia jalan lagi. Terus dia dapat kebahagiaan. Sampai pesta meriah dengan pestanya. Capek pesta, duduk. Dia lihat, tak terasa lihat cincinnya. Lalu dia baca, semua akan berlalu. Hanya dia sadar, iya ya, kesenangan ini, kenikmatan ini hanya sesaat, tidak bisa saya laksanakan, tidak bisa saya rasakan selamanya saya bahagia. Semua akan berlalu. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang tidak sombong, rendah hati. Kenapa? Karena semuanya hanya titipan. Semua akan berlalu. Indra Kent kurang kaya bagaimana? Tapi kalau Allah sudah berkehendak, yang awalnya bilang wah murah banget, akhirnya jadi wah parah banget. Ini kalau Allah berkehendak. Lah menyikapi bisnis seperti itu, ada yang tanya barusan, bagaimana hukumnya trading dalam Islam? Hukumnya itu, pertama hukumnya boleh-boleh saja, diperbolehkan. Dalam catatan satu, dalam bentuk jual beli yang jelas. Contoh, kita beli saham, itu jelas, boleh-boleh saja. Atau kita trading beli emas. Emas itu tidak pernah ada turunnya, pasti naik. Makanya dalam Islam semua tolak ukur dalam perjualan, perdagangan atau apa, emas, bukan dolar. Dari zaman Rasulullah yang menjadi tolak ukur itu adalah emas. Contoh, mas kawin. Nah,
ujroh misil, kebiasaannya di desa itu berapa gram, ya dilihat dari emas itu, bukan dari rupiah, tapi dari emas. Misalnya 3 gram, oh berarti 3 gram terus, bukan dari rupiah, karena kalau rupiah ini naik turun. Itu satu, itu diperbolehkan selama di situ ada sesuatu yang memang untuk bisa dijual belikan. Kulluma, kata ulama itu, ini dalam kitab ya Mausu'ah Fiqhiyah, katanya apa? Kulluma sholaha ayyakuna mabi'an sholah ayyakuna thamanan. Ya, selama di situ itu bisa dijual belikan, maka bisa untuk kita hasilkan. Selama jelas bisnisnya. Satu itu syaratnya, trading itu boleh. Satu, harus jelas apa yang kita beli. Dan yang nomor 2, ini juga boleh kalau kita trading mata uang asing. Contoh, rupiah beli dolar, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ya, ini yang banyak para bisnismen sekarang, mereka punya rupiah beli dolar. Ketika anjlok dolar, kayak misalnya sekarang Rusia itu anjlok, Turki itu anjlok sekarang. Turki itu sekarang 1 liranya 1.000. Kalau dulu 4.000. Beli ya, saya tukar uang rupiah, saya tukarkan. Rusia sekarang anjlok kan, karena perang ini, beli. Nanti ketika naik dijual dan ditukar lagi, kita dapat laba yang banyak. Ini boleh kalau masalah seperti itu, trading masalah seperti itu. Dan lagi syaratnya apa? Harus ada lisensi dari pemerintah yang menjamin atas trading tersebut. Jadi kalau tidak ada lisensi atau dari pihak-pihak yang lain, atau walaupun pemerintah atau siapapun, atas adanya trading tersebut, maka tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk gharar, penipuan dalam jual beli. Ayyabi al-gharar, haram. Haram hukumnya kita itu apa? Membeli sesuatu yang masih tidak jelas aset dan penanggung jawabnya. Terus yang keempat, apa syaratnya? Tidak mengandung judi. Dalam artian apa? Kita itu di dalam bukan membeli kucing dalam karung. Tidak mengandung judi. Contoh, setiap sesuatu, wal qaidah, kata ulama dalam kaidah fikih, kullu ma yadfa'uhul insan liqa'i fa'idatin aw hadiyatin aw ja'izati maliyatin la yadhhar sayanaluha amla fa huwa ta'amul mahram. Katanya apa? Setiap sesuatu yang mana di sana kita itu membeli atau hadiah atau apapun, tapi kita invest di sana, kita dapat apa enggak, maka itu hukumnya adalah haram. Ada unsur perjudian di sana. Ya kayak binary option dan lain sebagainya gitu. Ya, paham ya? Jadi itu ada 4 poin ini. Kalau masalah trading ini diperbolehkan dengan catatan, dengan dasar 4 hal tersebut. Jadi pertama, harus kalau berupa saham harus jelas asetnya. Nomor 2, ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tidak ada unsur perjudian gitu. Dan juga jual beli uang atau tukar uang itu diperbolehkan dalam hal seperti ini. Nah, kalau sudah ada sesuatu yang gharar, penipuan di sana, maka tidak diperbolehkan dalam mengikuti trading tersebut. Paham ya? Dari hal ini. Jadi hati-hati. Intinya begini, kalau sudah jelas, kayak main falas di bursa saham, itu jelas. Itu bursa saham itu jelas. Ada OJK, otoritas ya kebijakan apa itu? OJK itu ya? Jaminan keuangan.
OJK itu kan ada pemerintah yang menjamin. Nah yang kalau nggak ada OJK, nggak ada kayak itu apa? Bukan YouTube, apa yang Yusuf? Fitup. Yusuf dengan kayak Fitup ya, itu tidak boleh. Karena kenapa? Itu tidak jelas. Dan OJK loh melarang. OJK melarang. Dan di sana ada unsur judi. Kita katanya kalau naruh segini kita dapat gini, tidak jelas juga perhitungannya. Tapi kalau di bursa saham itu kan jelas. Kalau pas untung kita dapat sekian persen, kalau rugi kita dapat sekian persen. Kan sudah jelas di sana. Untung rugi kita anu bersama. Begitu. Kalau masalah trading itu. Paham ya? Itu seputar tentang trading. Makanya hati-hati, kita harus benar-benar selektif dalam hal ini. Ya harus, ya hati-hatilah kalau cari rezeki itu yang benar-benar halal. Kenapa? Kalau halal itu berkah walaupun sedikit. Walaupun banyak, kalau nggak halal akhirnya di penjara. Ya. Cepat kayanya itu menggoda. Cepat kayanya itu menggoda memang. Tapi kan seperti itu. Semua akan berlalu. Dan akhirnya tidak berkah. Makanya kata ulama ma fis syarr ja'a minal khair. Ma fil khair ja'a minas syarr. Kata ulama tidak ada sesuatu itu yang baik datang dari sesuatu yang jelek. Dan tidak ada sesuatu yang jelek datang dari sesuatu yang baik. Artinya apa? Kalau sudah jelek awalnya pasti akhirnya jelek. Jatuhnya jelek. Kenapa? Karena tidak ada ceritanya sesuatu yang jelek itu akan menjadi baik. Begitu pun sebaliknya. Tidak ada ceritanya sesuatu yang baik itu datang dari sesuatu yang jelek. Pasti. Kalau masuk benar-benar harta yang bersih, tetap selamat. Gitu. Paham ya? Tanpa trading itu yang diperhatikan.